Shalom adik-adik Smiling Kid, kita berjumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu Smiling Kid. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini di mana kami akan beribadah bersama-sama, kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak aja adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Tahu
murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin kami, memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Barnabas dan Paulus bersaksi di Pulau Siprus. Ini masih kelanjutan ya adik-adik ya dari minggu kemarin. Nah, firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang keempat sampai yang ke-12. Dan untuk ayat hafalannya ada di Matius pasal 28 ayat 20b. Bunyinya begini ya. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gereja di Antioquia sudah berdoa untuk Barnabas dan Paulus, serta untuk tugas mereka yang baru. Sekarang tiba saatnya untuk pergi. Teman-teman mereka pergi bersama-sama ke pelabuhan di mana kapal menunggu. Kapal itu akan berlayar ke Pulau Siprus, pulau tempat asal Barnabas. Sebelum mereka masuk ke dalam kapal, salah seorang guru dan penatua berdoa untuk perjalanan yang baik. Kemudian, Barnabas dan Paulus mengucapkan selamat tinggal dan membawa tas mereka masuk ke dalam kapal. Teman-teman mereka melambaikan tangan. "Selamat jalan, Tuhan besertamu," mereka berseru. "Selamat jalan, Tuhan besertamu juga," seru Barnabas dan Paulus dengan melambaikan tangan. Kemudian, kapal meninggalkan pelabuhan menuju laut lepas. Tidak lama kemudian, mereka sudah tidak bisa melihat teman-temannya lagi.
Beberapa jam kemudian, kapal sudah tiba di salah satu pelabuhan di Pulau Siprus. Barnabas sangat senang karena ia berasal dari Pulau Siprus. Orang-orang di Pulau Siprus berbahasa Yunani seperti orang-orang di Antioquia. Mereka belum mengenal Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka menyembah dewa-dewa. Dewa mereka yang utama adalah Jupiter yang disebut Merkuri. Dewa ini disembah oleh para pemburu. Mereka membayangkan Dewa Merkuri mempunyai sayap pada kakinya, sehingga dapat terbang dengan cepat. Masih ada banyak dewa lain yang mereka sembah di Siprus. Roh Kudus memimpin Barnabas dan Paulus ke Pulau Siprus untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sana. Mereka pergi mengelilingi seluruh pulau, dari satu desa ke desa lain, dan dari satu kota ke kota lain. Di mana pun mereka berada, mereka mengajar firman Tuhan. Ada orang yang sangat senang belajar tentang Allah yang hidup. Ada juga yang menolak. Tetapi Barnabas dan Paulus tidak takut. Mereka percaya kepada Allah yang hidup. Mereka percaya kepada janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Barnabas dan Paulus mengelilingi seluruh pulau sampai mereka tiba di kota Pafos. Kota Pafos tidak sebesar kota Antioquia, tetapi itu kota terbesar dan terpenting di Pulau Siprus. Istana gubernur Romawi terletak di Pafos. Bapak gubernurnya bernama Sergius Paulus. Bapak gubernur itu sudah mendengar tentang Barnabas dan Paulus. Sekarang ia ingin mendengarnya sendiri. Oleh sebab itu, ia memanggil Barnabas dan Paulus untuk datang ke istananya dan mengajar firman Tuhan. Itu suatu kehormatan besar bagi Barnabas dan Paulus. Dengan senang hati, mereka datang karena jika Bapak Gubernur menjadi orang Kristen, akan lebih mudah bagi orang di Pulau Siprus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang laki-laki bernama Elimas yang bekerja untuk Bapak Gubernur. Elimas seorang Yahudi, tetapi ia tidak menyembah Tuhan. Ia memakai kuasa iblis untuk menolong orang. Elimas tidak suka Barnabas dan Paulus memberitakan Injil kepada Bapak Gubernur. Ia tidak ingin Bapak Gubernur percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian tahu mengapa dukun tidak mau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu dukun lagi. Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Kita bisa bertanya kepada Tuhan jika kita mengalami kesulitan. Kita minta penghiburannya jika kita sedang bersedih dan mohon disembuhkan jika sakit. Elimas tahu hal itu, karena itu ia tidak senang. Gubernur percaya pada Tuhan Yesus. Ia ingin gubernur bergantung kepadanya, karena itu ia berusaha menghalangi Barnabas dan Paulus memberitakan Injil kepada gubernur. Ia juga mengatakan hal yang jelek tentang Tuhan Yesus kepada gubernur. Tetapi Tuhan Yesus menyertai Barnabas dan Paulus. Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Itu sebabnya mereka tidak takut kepada Elimas. Paulus menatapnya langsung dan berkata, "Engkau anak iblis, musuh semua yang benar. Engkau penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang benar? Sekarang, tangan Tuhan sendiri yang akan melawan engkau. Engkau akan menjadi buta, dan selama beberapa waktu engkau tidak akan melihat matahari." Seketika itu juga, Elimas merasa ada kabut yang tebal menutupi matanya. Ia menggosok matanya, tetapi waktu ia melihat lagi,
Ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia meraba-raba dan meminta pertolongan orang untuk menuntunnya pulang. Waktu Bapak Gubernur Sergius Paulus melihat apa yang terjadi pada Elimas, ia percaya pada firman Tuhan. Elimas tidak bisa lagi menghalanginya untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, menjadi utusan Injil seperti Barnabas dan Paulus bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Para utusan Injil harus bersedia untuk pergi ke tempat lain yang mungkin asing dan jauh dari tempat asalnya. Mereka harus meninggalkan sanak saudara, teman-teman, dan kenalan mereka. Di awal kedatangan mereka belum mengenal siapapun di tempat baru itu. Karena itu, di sana mereka harus belajar bahasa yang baru supaya dapat berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Tetapi, mengapa Barnabas dan Paulus bersedia pergi walaupun tidak mudah? Mereka bersedia pergi karena mau taat pada kehendak Tuhan. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri. Sebaliknya, mereka siap melepaskan segala sesuatu demi melakukan perintah Tuhan. Saat berada di Pulau Siprus, yang menjadi kesukaan Paulus dan Barnabas adalah kuasa Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Pelayanan mereka di sana disertai oleh mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan mereka jauh lebih bersukacita lagi saat orang-orang di sana mau percaya pada Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Sergius Paulus, gubernur Romawi. Yuk kakak ajak untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil. Pakai kami Tuhan walaupun kami masih kecil. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Berkatilah mama papa kami, saudara-saudara kami. Berkatilah bangsa negeri kami Indonesia. Berkatilah gereja kami Tuhan. Tuhan tolong untuk kami terus setia ikut Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.